I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Nini Putri Saapo. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 1, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, NIM 2314-2010-67. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pembimbing Pendeta Dr. Yesi Kendi Yaakob, Magister Teologi, Magister Pendidikan Agama Kristen. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang judul makalah yang telah saya buat. Nah, judul makalah yang telah saya buat berjudul Perselingkuhan Anak Muda. Nah, untuk zaman sekarang atau saat ini tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar tentang anak muda yang menjalin hubungan. Namun, jika dilihat dari kasus-kasus anak muda yang menjalin hubungan, banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satunya perselingkuhan. Perselingkuhan memang kedengaran terlalu dewasa atau terlalu sederhana. Namun dalam Alkitab sangat melarang seseorang atau sepasang kekasih berselingkuh jika sudah menjalin sebuah hubungan. Perselingkuhan adalah perbuatan atau tindakan yang tidak baik yang melanggar Alkitab, di mana kekasih mencintai orang lain di saat sedang menjalin hubungan dengan kekasihnya. Nah, hal itu yang akan mendasari timbulnya sebuah perpecahan dan masalah yang sangat besar. Tidak sampai di situ, perselingkuhan juga melanggar perintah Tuhan. Sebab bersangkutan dengan iman dan kesetiaan. Berpacaran adalah proses menuju pernikahan. Semua diawali dan diasah saat berpacaran sebelum menikah. Baik cara berpikir, kesabaran, cara mengambil keputusan, iman, dan terutama kesetiaan. Sebab dalam sebuah pernikahan, badai yang dihadapi akan lebih besar dibanding badai saat berpacaran. Dalam Maleakhi 2 ayat 14 dan ayatnya yang ke-16 berkata, "Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah setia, padahal dia teman sekutumu, dan istri perjanjianmu." Dan pada ayatnya yang ke-16 Tuhan berkata, "Sebab aku membenci perceraian." Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Dalam ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan membenci perselingkuhan, apalagi perceraian. Perceraian kebanyakan diawali atau didasari dengan perselingkuhan. Kenapa saya membahas perselingkuhan pada masa muda? Karena jika dari awal dari pacaran sudah selingkuh, maka akan terus-menerus terjadi sampai pernikahan. Itu yang akan menyebabkan perceraian di masa yang akan datang pada saat menikah dan akan melanggar firman Tuhan. Ada beberapa faktor dalam perselingkuhan. Yang pertama, ketidakpuasan emosional. Yang kedua, ketidakstabilan hubungan. Yang ketiga, ketertarikan kepada orang lain. Kehilangan pendekatan emosional, rasa sepi, jarak yang terlalu jauh dalam jangka waktu yang lama atau LDR, pelampiasan, hilangnya perasaan, lemahnya iman, dan rasa ingin coba. Faktor-faktor ini yang akan menyebabkan timbulnya perselingkuhan. Perselingkuhan ini tidak memandang siapa, dari mana,
usia, bahkan keyakinan. Tapi semuanya itu tetap melanggar perintah Tuhan. Mungkin kedengarannya permasalahan ini terlalu sepele, namun permasalahan atau kasus ini bisa membawa dampak yang sangat berbahaya dan negatif yang sangat besar di jenjang yang akan datang. Karena perselingkuhan juga akan membawa faktor kepada korban dalam depresi, dalam masa depannya. Karena bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan benar, bagaimana bisa sabar, bagaimana bisa tahu cara menghadapi sebuah masalah dalam sebuah pernikahan jika tidak biasa dalam masa pacaran, dan terutama bagaimana bisa setia kepada Tuhan jika tidak setia kepada pasangan saja, kepada pasangan saja tidak setia, apalagi kepada Tuhan. Banyak rumah tangga yang hancur karena sebuah perselingkuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengasah dan melatih kesetiaan sejak pacaran, karena rumah tangga yang hancur akan membawa dampak kepada anak-anak nanti. Anak-anak bisa saja merasa depresi, serta bisa merusak studinya. Kenapa harus setia? Karena dari hal yang kecil saja kita setia, apalagi hal yang besar. Dari pasangan saja kita setia, apalagi kepada Tuhan. Perselingkuhan bukan hanya merusak hubungan kita dengan pasangan, tetapi juga